Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kerabat SDGs Desa. Berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Ya, Bang Saibun Jalil, monggo langsung. Open mic. Open mic dulu, Bapak. Ya, bisa? Atau kita bantu? Oke, monggo. Ya, tes ya. Nggak bisa ya? Kedengaran ya? Ya. Selamat pagi ini, Gus Ivan. Ada ini dua pertanyaan mungkin yang disampaikan. Yang pertama tentang teknis, yang kedua nanti mungkin ya informasi berupa curhat gitu. Jadi yang pertama ini Gus tentang apa dashboard BUMDes yang kemarin itu. Kebetulan ini kan lokasi tugas sudah pindah nih di Pematang Jaya. Jadi kemarin itu ditemukan bahwasanya untuk login ya di dashboard Kemendesa untuk desa perkebunan Mercondong kemarin sudah saya kirim juga tuh di Sapa Desa Kabupaten Langkat per tanggal 16 Februari nih Gus, masih ada jeda digitalnya ini. Jadi sampai sekarang masih belum bisa login ini Gus Ivan. Jadi 16 Februari 2003 itu sekarang sudah 14 April ya sudah dilaporkan juga. Memang kemarin juga sudah ada respon, tapi ya begitu Gus, belum masuk juga Gus. Nah, jadi kalau jeda digital itu masih ada di Sapa Desa Kabupaten Langkat. Untuk password dan kode desanya sudah saya kirimkan itu. Berikut screenshotnya. Yang kedua, ini curhat juga. Sebenarnya curhatnya curhat dari admin-admin desa juga nih Gus. Sebenarnya ya untuk kemajuan desa lah. Tentang SDGs nih Gus. Barusan juga saya buka ini di dashboard. Ya mungkin bisa jadi untuk di Langkat lah ya. Dalam skup yang kecil itu mungkin kalaupun ada perubahan hanya sedikit, itu mungkin ini disebabkan begini Gus. Setelah ini kan sudah saya pelajari ini ya, di beberapa kecamatan, termasuk saya ini kan sudah relokasi nih ke kecamatan yang lain. Memang dinamikanya seperti itu Gus, apa namanya? Klasik lah ya. Sebenarnya admin desa itu semangat gitu kalau mau mengupdate, menginput yang baru gitu. Cuman hanya lagi nyangkutnya ini di Gus, di regulasi mungkin kalau saya amati, pelajari gitu ya. Karena alasan mereka itu klasik tadi. Kami Pak yang dianggar itu hanya rekening mata anggaran prodeskel gitu. Jadi kalau untuk SDGs nggak ada dananya gitu kan. Padahal kalau kawan-kawan bilang ya ini kan SDGs ini kan program Kemendesa itu punya dana desa, kok nggak bisa dianggarkan gitu. Gitu lagi. Jadi mungkin itu hanya perlu itu lagi Gus yang kemarin juga saya ulang. Mungkin itu perlu keseriusan berupa regulasi. Jadi admin desa itu berani gitu Gus. Nah, kepala desa juga berani, dan ini sudah saya amati dan saya saya pelan-pelan komunikasi di dua kecamatan kan. Ini kan artinya memang fakta begitu ya. Sebenarnya seperti itu gitu. Mereka itu sebenarnya mau bagus gitu ya. Cuman ya itu tadi. Makanya saya salut tadi dengan yang di Rotendau tadi kok bisa 100% tuh perlu apa juga kayak itu dibanding gitu. Gimana? Jadi atau mungkin mesti hijau ini. Hijau desa bisa baru bisa. Itu kira-kira demikian guys. Ya, terima kasih Bang Saibun. Ini ada dua keterkaitan dengan dashboard, baik dashboardnya BUMDes maupun SDGs. Bisa langsung Bapak? Iya Gus, nanti mohon maaf ini dari 16 Februari kok masih belum itu. Jadi kami ingin sampaikan juga di
lingkungan BPI sendiri itu ada proses saat ini untuk bisa mendapatkan ISO 9001 untuk manajemen. Yang kami sudah tes semua pegawai, memang yang perlu peningkatan antara lain adalah layanan publik gitu. Jadi sedang dijalankan. Kita ada 2 ISO manajemen tadi, yang kedua ISO tentang manajemen data 27001 gitu. Jadi untuk hal-hal tersebut. Nanti saya cek Sapa Desa yang bagian Langkat, Gus. Tapi untuk mudahnya ini Gus Saibun japri ke saya yang terakhir, jadi karena saya juga super admin kan di semua aplikasi, nanti saya cek dan bereskan aja sekalian. Yang untuk Bum Desa ini ya. Ini karena Gus Saibun udah lama nggak ketemu, dan salah satu yang tercatat di otak saya itu di antara seluruh acara pagi yang paling ditunggu itu hari Jumat itu, yang menyampaikan Gus Saibun waktu itu. Kemudian yang kedua, saya kira benar itu. Jadi memang strateginya nanti Gus Kris ini sudah saatnya perlu menjelaskan bagaimana bisa 100% di Rotendao. Bahkan jumlah warga yang didata itu melebihi laporan desa di dalam IDM. Jadi kata desa IDM-nya sekian begitu, tapi ternyata di SID di Rotendao itu di situ ternyata jauh lebih banyak gitu. Jadi kan dan saya masih ingat salah satu yang membuat yang membuat Monef Dana Desa boleh diisi tidak pada hari yang sama itu adalah alasan dari Rotendao, karena waktu itu disebutkan bahwa kalau di sini kita mulai mengisinya itu jam 10 malam gitu. Jadi tidak bisa kalau sesuai dengan SOP di mana harus diisi pada jam 4 sore dan sebagainya. Jadi karena nanti internetnya malah kesulitan. Jadi perlu untuk menyampaikan apa sih strateginya gitu sehingga bisa seperti itu. Apakah semata-mata dari desa ataukah perlu ada strategi dari TAPM kabupaten berhubungan dengan dinas PMD, inspektorat, bahkan bupati, kepala daerah setempat supaya tetap bisa menganggarkan. Ada juga yang pakai strategi kalau yang sulit-sulit masuknya di kode rekening 99. Itu kan hal-hal yang menunjukkan berbagai kreativitas di lapangan ini. Ini kalau kita lihat Rotendao ini update dari ini update terakhirnya itu 10 April. Sekarang tanggal 14 April ya. Berarti 4 hari yang lalu ini update data warga dan keluarganya. Jumlahnya 140.000. Menurut IDM jumlahnya 134.000. Jadi jauh lebih tinggi daripada IDM sekitar hampir 6.000. Tapi kalau harus komparasi ke Rotendao, padahal dari Langkat ya enak juga sih jalan-jalannya itu. Itu bukan hanya lewat udara, lewat darat, tapi juga lewat laut itu untuk sampai ke Rotendao itu. Tapi kami sampaikan itu Gus. Jadi kami kalau begitu mungkin kami perlu susun surat dari Kemendesa atau dari BPI Kemendesa perihal ini gitu, dan kemudian sekaligus memberitahukan kepada inspektorat daerah supaya juga sama-sama tahu itu sebagai tembusan dari surat itu. Saya kira begitu, Mbak Tias. Nanti hari ini saya rapatkan ini supaya suratnya bisa segera muncul.